Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam suasana iman dan Islam, dan semoga nikmat iman dan Islam ini bisa kita jaga dan kita pelihara sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, yang pada bab selanjutnya atau pada bab sebelumnya kita telah membahas bab terkait dengan, yaitu bab al-iqtisad fi ta'at, yaitu seimbang dalam ketaatan atau sederhana dalam melakukan ibadah. Kemudian pada bab selanjutnya, yaitu bab yang saat ini insyaallah kita akan bahas, yaitu terkait dengan bab al-muhafadzah 'ala al-a'mal, yaitu bab terkait dengan menjaga amalan-amalan atau menjaga keberlangsungan amal saleh. Pada bab sebelumnya Al-Imam Nawawi telah menjelaskan bahwasannya dalam menjalankan ketaatan itu harus seimbang, dalam menjalankan ibadah itu harus sederhana, ya, di antara bainal tafrid wal ifrad, itu di antara sikap berlebih-lebihan dan sikap, ya, bermalas-malasan. Nah, kemudian pada bab ini Al-Imam Nawawi seakan-akan beliau ingin mengajarkan kita bahwasannya amalan yang telah kita lakukan, amalan yang kita telah kerjakan, maka hendaknya kita jaga amalan tersebut, ya. Amalan yang kita rutinkan setiap saat, maka hendaknya kita jaga, ya. Ya, miriplah dengan istiqomah, ya. Seakan-akan Al-Imam Nawawi, ya, ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya amalan yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, ya, dan kita rutinkan, maka hendaknya dijaga. Dan mudah-mudahan usaha kita, ya, setiap hari Sabtu ini yang kita lakukan, ya, ini menjadi bagian dari pengamalan, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu menjaga amalan-amalan kebaikan. Ya, orang yang sudah terbiasa misalnya dia melakukan sholat berjamaah, mungkin dia biasa sholat berjamaah subuh, maghrib dan isya, kemudian dia tambah lagi zuhur dan asarnya. Ya, ketika seseorang sudah biasa menjaga sholat berjamaahnya 5 waktu, ya, maka hendaknya dia jaga sholat-sholat tersebut. Ini bentuk daripada pengamalan, menjaga amalan-amalan. Ya, orang yang sudah Islam maka jaga Islamnya. Orang yang sudah
mentauhidkan Allah, maka jaga tauhidnya, jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Orang yang sudah biasa merutinkan ya membaca Al-Quran, maka hendaknya dia jaga bacaan Qurannya tersebut. Ya, oleh karenanya orang yang sudah biasa menuntut ilmu, maka jaga ya amalan menuntut ilmunya tersebut. Ya, seperti itu jemaah. Seperti biasa Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau sebelum membahas terkait dengan pembahasan hadis-hadis ya jazakallahu khair, terkait dengan bab ini, beliau akan menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan ada 1, 2, 3, 4, yaitu dalam surat Al-Hadid di ayat ke-16, kemudian juga di surat Al-Hadid di ayat ke-27, dan surat An-Nahl di ayat ke-92, dan surat Al-Hijr di ayat ke-99 ya. Dan insyaallah kita akan bacakan ya pada pertemuan kali ini. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya, surat Al-Hadid di ayat ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni, ya, belumkah datang atau belum tibakah waktunya, ya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati mereka itu khusyuk, untuk hati mereka itu tunduk ya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan untuk mendengarkan ya kepada yang telah diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Ya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Ya, dan janganlah mereka yaitu seperti orang-orang ya yang telah menerima kitab sebelum itu. Maksudnya janganlah kalian seperti ya orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ya, kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang dalam beragama, ya, faqasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ulang sekali lagi artinya. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya, belumkah tiba saatnya, ya, untuk atau bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ya. Ayat ini ya khitabnya ya atau orang-orang beriman di sini siapa mereka? Jemaah. Ya. Ayat di sini, belumkah datang atau belumkah datang waktunya, belumkah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di sini siapa maksudnya? Ketika turunnya ayat ini, orang-orang beriman di sini itu siapa? Ya, sahabat Nabi. Ahsan, barakallahu fiikum.
Jadi ayat ini ya disebutkan oleh sebagian ulama merupakan ayat teguran kepada orang-orang beriman, yaitu para sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa? Ya, untuk tunduk hati mereka, ya, mengingat Allah dan mendengarkan apa yang diturunkan kepada mereka, ya, itu Al-Quran. Ya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang keimanannya itu luar biasa, yang Allah puji mereka di dalam Al-Quran. Allah sebut ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi Allah masih tegur mereka, jemaah. Ya, masih tegur. Ya, padahal sahabat itu muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibina, digembleng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi mereka masih mendapatkan teguran. Ya, belumkah datang waktunya wahai orang-orang beriman untuk kalian khusyuk, agar kalian khusyuk untuk mengingat Allah, ya, dan mendengarkan serta membaca dan memahami apa yang telah diturunkan, itu yang kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, lihat di dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhihi al-ayah alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah illa 4 sinin. Ya, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada jarak, ya, antara keislaman kita dengan turunnya ayat ini, atau dengan teguran Allah dengan ayat ini, ya, kecuali cuma 4 tahun, jemaah. Kita ini kalau sudah ngaji 4 tahun seperti sudah kayak luar biasa kan. Wah, saya udah lama ngaji, sudah 4 tahun. Ya, merasa sudah banyak ilmunya, sudah merasa, wah sudahlah, pokoknya merasa aman lah. Ya. Padahal para sahabat ini, mereka itu dibina, dididik, digembleng, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keimanan mereka itu luar biasa, tapi mereka masih mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Padahal mereka luar biasa itu. Ya. Kita ngaji 4 tahun, ya, sudah seakan-akan ilmunya sudah mutabahir, sudah seperti lautan. Ya. Makanya Allah tegur mereka, alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman, ya, untuk tunduk hati-hati mereka, untuk khusyuk hati-hati mereka, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu, jemaah. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya. Maka kita jangan sekali-kali merasa diri kita sombong atau wah, saya sudah lama ngaji, ya, sehingga muncul rasa, ya, saya sudah banyak ngaji, ya, nggak bisa khusyuk, ya. Makanya kita ngaji, Pak. Kita ngaji, kita menuntut ilmu. Dulu, ya, kalau sekarang mungkin, ya, yang kita rasakan itu sudah nggak ada rasa lagi. Maksudnya sudah nggak ada rasa lagi gimana? Dulu kita awal-awal hijrah itu, subhanallah, kita ngaji
itu kalau dibacakan disampaikan oleh ustadznya itu terenyuh. Kemudian kalau sholat itu baru baca Al-Fatihah, imam baca, kita sudah nangis, ya. Kemudian kalau baca Quran, kita sudah meneteskan air mata. Tapi sekarang kok nggak bisa seperti itu? Apakah kita sudah nggak khusyuk lagi kita? Ya. Kemudian kalau sholat imam misalnya baru baca Al-Fatihah sudah nangis. Ya. Di awal-awal hijrah kita itu mudah menangis, mudah khusyuk. Ya. Tapi sekarang kok nggak ada hal-hal semacam itu. Sudah nggak ada rasa lagi. Dulu pas pertama kali umroh kita, wah nangisnya luar biasa. Kemudian ketika umroh lagi, sudah biasa lagi, nggak ada rasa lagi, nggak khusyuk lagi. Ya, seperti itu. Dulu kita kalau berkurban, menyembelih hewan kurban, kita itu yang nangis jemaah. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi sekarang yang nangis hewannya, bukan kita. Nggak ada rasa lagi, nggak ada kekhusyuan lagi di situ. Ya. Makanya mungkin kita ingat saat ini susah menangis, ya, susah beristighfar, kemudian susah untuk khusyuk lagi. Apa ini penyebabnya? Mungkin karena dosa-dosa kita. Ya. Makanya Allah tegur, ya. Allah wasiatkan kepada orang-orang beriman bahwasanya, ya, belumkah datang waktunya, ya, bagi orang-orang beriman untuk tunduk, untuk khusyuk hati-hati mereka, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika dengan mengingat Allah, hati kita itu bisa menjadi khusyuk? Ya, bisa tunduk. Ya, kemudian mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan kebenaran yang diturunkan yaitu Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya, memahaminya. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an, mendengarkannya, mentadabburinya, hati kita itu bisa menjadi khusyuk, bisa menjadi tunduk. Ya. Kemudian kata Allah, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang, atau janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum itu. Kenapa kita umat Islam tidak boleh menjadi seperti mereka? Ya, fatala alaihimul amadu. Kemudian berlalu masa yang sangat panjang mereka dalam beragama. Faqasat qulubuhum. Hati mereka kok menjadi keras. Ya. Jadi belajar agama lama tapi hati mereka itu menjadi keras. Kenapa bisa demikian? Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasannya ketika ahlul kitab, ketika berlalunya nabi mereka telah wafat, mereka merubah, ya, membuat, ya, merubah firman Allah Subhanahu wa taala, membuat ayat-ayat baru dalam kitab-kitab mereka. Sehingga apa? Sehingga hati mereka itu menjadi keras. Ya. Berlalu, terus berlalu. Beragama bukannya justru baik, tapi malah menyimpang. Ya, seperti itu. Maka kita tidak boleh menjadi seperti, ya, ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka berlalu masa yang sangat panjang dalam beragama, lah kok membuat mereka malah menjadi keras hatinya, bukan menjadi lembut. Kenapa? Di antara sebabnya mereka telah merubah firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengganti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan hawa nafsu mereka. Sehingga apa? Ya, kitab-kitab mereka sudah tidak orisinil lagi. Ya, diganti dengan ayat-ayat yang lainnya, dengan buatan-buatan mereka. Ya, harusnya semakin lama belajar agama itu semakin benar, semakin lembut hatinya, bukan semakin keras. Oleh karenanya kata para ulama, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah, ya, disebutkan a'lamun nas, ya, a'lamun nas billah,
ya, wa arhamun nas bil khalq. Ya, ahlu sunnah itu, ya, mereka itu adalah orang yang mengenal, ya, manusia yang sangat mengenal kepada Allah dan sangat sayang kepada manusia. Seperti itu. Ya, kalau sahabat-sahabat saja mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang keimanannya mereka luar biasa, harusnya kita, ya, hendaknya bisa lebih khusyuk lagi. Kalau mereka para sahabat saja ditegur untuk kembali untuk khusyuk, untuk tunduk hati-hati mereka, untuk berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, mengamalkannya, harusnya kita lebih-lebih lagi jamaah. Yang saat ini mungkin kita nggak bisa khusyuk untuk itu semua, ya. Maka ketika mereka sudah dahulunya mereka sudah menjaga amalan-amalan kebaikan, mungkin adanya syahwat dunia sehingga mereka nggak bisa khusyuk lagi untuk beribadah, nggak bisa untuk mengingat Allah karena disibukkan dengan perkara-perkara dunia, ya, nggak bisa membaca Quran, nggak bisa mentadaburi Al-Quran, maka hendaknya, ya, kalian tunduk. Ya, dulu kalian bisa untuk khusyuk, dulu kalian bisa membaca Quran, dulu kalian bisa untuk hati-hati mereka khusyuk, hati-hati kita khusyuk. Ya, maka hendaknya kita jaga amalan-amalan tersebut. Seperti itu jemaah. Kemudian, ya, ayat selanjutnya, ya, masih dalam surat Al-Hadid, ya, di ayat ke-27, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina." Ya, maka kami susulkan, ya, kami susulkan rasul-rasul kami, ya, untuk mengikuti jejak mereka. Ya, wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami susulkan, ya, Isa putra Maryam. Itu mengikuti jejak-jejak nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi Nabi Isa ini kan rasul terakhir di kalangan Bani Israel. Jadi kalau kita lihat nabi yang paling banyak itu dari kalangan Bani Israel, dan Nabi Isa ini merupakan di antara nabi yang terakhir, ya, dari kalangan Bani Israel. Nah, Nabi Isa disusulkan, ya, kami ikutkan atau kami susulkan, ya, putra Isa Maryam, mengikuti jejak-jejak nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Ibrahim, dan yang lainnya, Nabi Musa. Kami susulkan itu, ya, seperti itu. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepadanya itu kitab Injil, ya, kitab Injil, ya. Kemudian waja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, ya, dan kami jadikan di hati-hati orang-orang yang mengikutinya, ya, ra'fatan wa rahmah, yaitu memiliki sifat ra'fah, yaitu santun, sopan, lembut, warahmah, dan rahmah. Ya, pengikutnya Nabi Isa siapa disebut? Ya, pengikutnya Nabi Isa atau murid-muridnya Nabi Isa siapa disebut? Ya, di dalam surat As-Saffat ada itu. Ya, pengikutnya Nabi Isa adalah kaum Hawariyin. Ya, disebut juga murid-muridnya Nabi Isa. Ya, itu Al-Hawariyun.
Ya, mereka murid-muridnya Nabi Isa dan pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Ya. Jadi Allah jadikan di hati-hati orang-orang yang mengikutinya, kata para ulama, ya, bahwasannya ya, orang-orang yang mengikuti ajaran rasul-rasul pada zamannya itu, ya, Allah jadikan di hati-hati mereka itu ra'fah dan rahmah. Ada sifat santun, lembut dan rahmah. Oleh karena para ulama menyebutkan, ya, bahwasannya umat, ya, orang yang mengikuti ajaran nabi-nabinya di saat itu, maka Allah jadikan di hati itu sifat santun dan rahmah. Jadi kalau ada kita, ya, mengikuti ajaran Nabi SAW, ya, kemudian kita nggak bisa memiliki sifat rahmah dan rahmah, berarti ada yang salah. Harusnya kita semakin kita mengikuti kebenaran yang Nabi bawa, kita semakin mempelajari tauhid dan sunnah, kita itu semakin rahmah kepada manusia. Ya, bukan semakin kaku. Ya, bukan semakin malah ujub diri kita. Ya. Seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi mereka di zamannya, pasti Allah kasih di hati-hati mereka itu sifat ra'fah dan rahmah. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah a'rafun nasu billah wa arhamun nasi bil khalq. Ya, sifat pengikut Nabi SAW itu adalah jadi orang atau manusia yang paling mengenal kepada Allah. Ya, paling mengenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, seperti itu. Al-Halim. Ya. Dan pengikut ahli sunnati wal jamaah, pengikut Nabi SAW adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk, kepada manusia. Ya. Jadi semakin kita mengikuti kebenaran ajaran Nabi SAW, maka kita semakin ra'fah dan rahmah di hati-hati kita. Kita memandang orang, ya, itu dengan penuh santun, lembut. Seperti itu. Bukan kita mengaji, menuntut ilmu, menjadikan kita menjadi ujub dan sombong, kaku terhadap yang lainnya. Ya, ini salah ini, jemaah. Ini salah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian, ya, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu di sini disebutkan warahbaniyatan ibtada'uha. Itu mereka mengada-ada atau membuat sebuah ajaran yang baru. Ya. Jadi ibadah dalam agama lain. Jadi ternyata jemaah, mengada-ngada dalam urusan agama itu bukan hanya ada di umatnya Nabi SAW. Tapi ternyata mengada-ngada dalam urusan agama juga ada pada umatnya Nabi Isa. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dan mereka itu mengada-ngadakan, ya, rahbaniyah. Ya. Mereka mengada-ngadakan sebuah ajaran yang baru. Dan ternyata itu enggak boleh, jemaah. Ya. Di sini katakan ma katabnaha alaihim, yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Padahal itu enggak diwajibkan kepada mereka. Tetapi kenapa mereka membuat hal demikian? Ya. Tapi kenapa mereka membuat hal-hal
ajaran-ajaran yang baru yang padahal kami tidak wajibkan atas mereka itu. Illa btigha'a ridwanillah, melainkan ya di sini disebutkan apa? Melainkan ya yang kami wajibkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata para ulama di sini tafsirannya, mereka membuat rahbaniyah itu ya tujuannya untuk mencari ridha Allah. Tapi penafsiran yang kedua, mereka membuat itu padahal membuat hal itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan mencari keridhaan Allah dengan menjaga kemurnian ya ajaran agama Nabi mereka. Ya. Seperti itu. Makanya di sini disebutkan jemaah ketika kisah terkait dengan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Jadi kalian menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai sesembahan selain Allah. Ya. Jadi ayat ini ketika turun itu ditanyakan oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pada saat itu belum masuk Islam, kalau saya tidak salah. Ya. Dia itu ditanya, ya kalian ini ya sama Nabi ditanya, kalian ini orang-orang ya Ahlul Kitab, Nasrani dan yang Nasrani ya terutamanya menjadikan ya rahib-rahib dan orang-orang alim-alim kalian itu menjadi sesembahan selain daripada Allah. Terus kata Adi bin Hatim, ma kunna na'buduhum. Kami enggak menyembah mereka wahai Rasulullah. Ya, di ajaran kami enggak menyembah mereka. Dianggap menyembah itu ya kita menyembah seperti kami enggak seperti itu. Kemudian Nabi katakan apa? Awalaisu ahallu ma harramallah fatuhillunah. Ya, bukankah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian kalian menghalalkannya? Jadi kalau misalnya ulamanya, orang-orang alimnya, ahli kitab mengatakan ini halal padahal Allah haramkan, kalian iya aja. Ya, wa harrama ahallallah fatuharrimuna. Dan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian haramkan. Ya. Dan kalian pun mengikutinya. Ya. Maksudnya, bukankah kalian nih ya, ketika orang-orang alim kalian, ketika pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun menghalalkannya. Bukankah kalian ya rahib-rahib kalian, pendeta-pendeta kalian mengatakan bahwasanya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Kemudian kalian mengharamkannya. Iya. Seperti itu. Fatilka ibadatuhum. Yang demikian itu adalah kalian menyembah kepada mereka. Ya. Jadi menukar ayat-ayat Allah, mengganti ayat-ayat Allah. Padahal ini haram dibilang halal. Kemudian kalian ikutin apa? Halal. Padahal Allah mengharamkan tapi ulama-ulama kalian menghalalkannya. Ya. Allah halalkan tapi ulama-ulama kalian mengharamkannya. Contohnya apa? Dalam ajaran rahbaniyah mereka itu menjadikan yang halal nggak boleh, seperti menikah. Ya, mereka kan nggak boleh menikah. Ini ajaran-ajaran yang padahal nggak diwajibkan hal demikian, tapi mereka malah mewajibkannya. Ya, seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Ya, membuat ibtida, ya, sebuah ajaran yang baru, maka nggak boleh. Padahal itu nggak diwajibkan. Ya, padahal itu nggak diwajibkan. Seperti itu. Ya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala ketika Nabi alaihi salatu wassalam nanti di padang mahsyar ketika ana faratukum 'alal haud. Aku pendahulu kalian nanti di telagaku. Nabi nanti akan menyiapkan air minum di telaganya itu. Ya, ana faratukum 'alal haud. Ya. Saya pendahulu kalian ya di telagaku nanti.
Ya, orang-orang yang meminumnya tidak akan haus. Ternyata ada orang-orang yang diusir. Ada orang-orang yang dihalau untuk meminum dari telaganya Nabi SAW. Ya, maka Nabi mengatakan ashabi. Ya, dalam riwayat yang lain ummati. Mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang dilakukan ya sepeninggalmu itu. Ya, maksudnya mereka mengada-ngadakan perkara-perkara baru setelah kamu meninggal. Dan ini juga menjadi dalil bahwasannya ketika Nabi wafat, Nabi tidak mengetahui keadaan umatnya. Seperti itu. Nabi nggak tahu mengetahui keadaan umatnya jemaah. Ya. Seperti itu. Maka ya orang-orang ya ahlul kitab, khususnya orang-orang Nasrani, mereka membuat ajaran-ajaran baru yang sebenarnya tidak diwajibkan kepada mereka, dan mereka pun nggak bisa memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik. Ya, kita kalau sudah diberikan sama Rasul terkait dengan pengajaran, ya sudah pegang, jaga amalan-amalan tersebut. Sudah. Ya. Karena amalan-amalan kebaikan itu sangat banyak pintunya dan kita nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya. Jika kita dibukakan pintu kebaikan satu, pintu kebaikan, maka jaga pintu kebaikan tersebut. Jangan dilepaskan. Ya, maka jaga amalan-amalan kebaikan. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti apa? Seperti seorang wanita atau perempuan. Ya, yang kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha, yang menguraikan benangnya, yang menguraikan tenunannya, yang sudah tenun sudah dipintal, kemudian menjadi cerai-berai kembali. Maksudnya kalian tuh jangan seperti perempuan yang mengurai benang-benang yang sudah ditenun, yang sudah dipintal, ya, apa bahasanya? Kalau kan benang, Pak. Benang telah ditenun jadi kuat. Ya. Jadi sulam lah, sudah menjadi kuat, ya, segala macam. Kemudian dicerai-beraikan, ya, kemudian diuraikan sehingga menjadi cerai-berai. Ya, maksudnya kalau kita sudah beramal, ya, sudah melakukan aktivitas keamalan, maka jaga amalan tersebut. Kalau sudah kita kuatkan, jangan diuraikan kembali, nanti akan berantakan seperti itu. Ya, jaga amalan yang sudah kuat, yang sudah kokoh, jangan diuraikan benang tersebut sehingga menjadi cerai-berai. Seperti itu. Ya, kita yang sudah menjaga, merutinkan sholat subuh berjamaah di masjid, jaga. Bahkan 5 waktu kita selalu di masjid, jaga. Ya, jangan kita nggak jaga. Kita sudah rajin menuntut ilmu setiap Sabtu dan Ahad, jaga hal tersebut, jaga amalan tersebut. Kita sudah biasa membaca Quran setiap hari 1 juz atau setengah juz, jaga. Ya, amalan membaca Quran tersebut, ya, dijaga. Ya, seperti itu. Dan ayat yang terakhir yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, dan sembahlah Tuhanmu, ya, sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Jadi jaga amalan-amalan kebaikan tersebut yang kita lakukan sampai kita meninggal. Ya, jaga amalan-amalan tersebut, jaga amalan-amalan tersebut supaya apa? Ya, supaya langgeng. Ya, supaya langgung, seperti itu. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, wa ammal ahaditsu, ya, adapun hadis-hadis, ya
Faminha hadithu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Imam Nawawi menyebutkan di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi wa qad sabaqa fil babi qablahu. Dan telah berlalu penjelasannya pada bab sebelumnya. Ya. Itu apa? Wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Amalan ibadah, ya, agama, itu amalan ibadah agama yang paling dicintai adalah madawama sahibuhu alaihi. Itu ibadah yang dikerjakan terus-menerus oleh pelakunya. Ya, oleh pelakunya. Dalam riwayat yang lain, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Jadi jaga amalan tersebut. Ya, kan pada bab sebelumnya hadis siapa? Terkait dengan Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, yang beliau ketika dinasihatkan sama Nabi, ya, dia bilang bahwasanya saya akan berpuasa di siang hari terus-menerus dan saya akan sholat malam sepanjang hidupku. Nggak tidur-tidur. Maka kata Nabi, kamu nggak akan sanggup. Kalau Nabi perintahkan sum minas syahr, ya, thalathati ayyam. Berpuasalah kamu sebulan 3 kali. Ya, atau berpuasalah kamu sebulan 3 hari setiap bulannya. Kemudian dulu mengatakan ya, inni utiqu afdal min dzalik. Aku masih kuat, masih mampu dari yang itu. Karena Nabi perintahkan untuk sum yauman wa aftiru yaumaini. Kalau gitu kamu puasa sehari, berbuka 2 hari. Ya, ini utiku afdalu min dzalik. Saya masih mampu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan sum yauman wa aftiru yauman. Kalau begitu kamu puasa sehari dan berbuka sehari. Ya. Dan itulah puasanya wa hadza siyamu Daud, dan itulah puasanya Nabi Daud. Ya, kemudian mengatakan inni utiku afdalu min dzalik. Aku masih mampu. Ya, kata Nabi, enggak ada yang lebih utama daripada puasanya Nabi Daud. Kemudian di akhir-akhir hidupnya beliau pun menyesal. Kenapa menyesal? Ya, karena kata Nabi, la tadri la'allaka, ya, la tadri la'allaka bika umrun. Kamu enggak la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Ya, engkau tidak tahu, bisa jadi umurmu itu panjang. Allah panjangkan umurmu, benar usianya panjang, akhirnya dia enggak mampu puasa Nabi Daud. Ya, enggak mampu. Kata beliau, ya, sekiranya dahulu aku mengambil keringanan dari Rasul, ya, untuk berpuasa sebulan 3 kali atau 3 hari setiap bulan, maka itu lebih aku sukai dibandingkan harta dan keluargaku. Ya, makanya ketika kita sudah melakukan amalan, misalnya kita puasa Senin Kemis aja, jaga amalan tersebut sampai kita meninggal. Ya, kita biasa sholat qabliyah, ya, fajar atau qabliyah subuh, jaga amalan tersebut. Ya, seperti itu. Nah, maka dijaga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam Nawawi adalah wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal lail, barang siapa yang tertidur atau barang siapa yang ketiduran, ya, an hizbihi minal lail, dan dia tidak membaca hizibnya di waktu atau bacaannya pada waktu malam. Hizib di sini maksudnya adalah disebutkan, ya, bahwasanya wal hizb huwa al juz'u minasyai, itu bagian dari sesuatu. Ya, maksudnya di sini, ya, siapa yang ketiduran, ya, dia tidak membaca hizibnya. Hizibnya maksudnya itu kegiatan rutinnya yang dibaca tiap malam, misalnya dia baca Quran, kemudian dia zikir, misalnya zikir, ya, yang tentunya zikir yang disyariatkan, ya,
Dia misalnya mau baca istighfar 100 kali, dia ketiduran lupa, terkalahkan dengan ngantuknya. Dia baca Quran biasanya kalau malam itu dia baca, walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan, ini hadisnya dhaif, dia biasa baca setiap malam itu baca surat Al-Mulk, ya, untuk menghindarkan dari azab kubur. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kemudian dia terluput dari situ. Ya, dia enggak baca, kemudian dia biasanya bersolawat ke atas Nabi atau berzikir, ada bacaan-bacaan dia sebelum tidur waktu malam, kemudian dia tertidur enggak baca, au an syai'in minhu, ya, atau apa bacaan-bacaan yang lainnya lah seperti itu. Termasuk mungkin dia salat, dia enggak salat seperti itu di waktu malam, faqara'ahu ma baina salatil fajr was salatil zuhur. Kemudian dia membacanya di waktu salat, di antara waktu salat fajar, itu salat subuh dan salat zuhur. Jadi antara itu tuh. Ya, di siang mungkin di waktu duha dia baca kembali di waktu itu. Bahasanya qada lah gampangnya. Ya, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia dicatat baginya seperti membaca di waktu malam hari. Jadi kebiasaan dia sudah mendawamkan hal itu, ya. Cuman dia terluput, dia ketiduran, nggak baca, nggak zikir, kemudian dia nggak baca Quran misalnya. Jadi ganti akhirnya di waktu-waktu antara baina salatil fajr was salatil zuhur. Jadi antara itu diganti di situ, ya. Dia zikir, dia baca Quran. Biasanya baca Quran malam 1 juz atau dibaca Al-Mulk. Biasa baca Al-Mulk, nggak baca, diganti di waktu-waktu itu, ya. Maka dia diganti di waktu-waktu itu. Jadi tetap menjaga, merutinkan hal itu, ya, seperti itu. Dia tetap merutinkan, ya. Kemudian hadis selanjutnya jemaah, ya, ini beliau cuma bawakan 3 hadis. Tadi yang pertama, yang kedua, wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala. Beliau berkata, ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata beliau, ya, ya Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kamu menjadi seperti fulan itu. Ya, jangan kamu seperti fulan itu. Nabi enggak sebutkan siapa. Maksudnya kamu jangan menjadi seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Ya, yaitu dia bangun malam, dia salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malam. Dia pernah mungkin bangun malam, kemudian dia enggak salat malam lagi. Ya, enggak qiyamul lail lagi. Maka jangan kamu seperti dia. Jadi kalau kita salat malam, jaga. Ya, kalau kita terbangun, ya, ngantuk, ya kita sholat. Kalau ngantuk, tidur dulu. Ya, jangan tinggalkan sholat malam, hatta walaupun hanya 2 rakaat jemaah. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Jaga amalan tersebut. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Nabi kan sholat malam biasanya 11 rakaat plus witir 3 kan? 2 plus witir 3, ya, maka dijaga amalan tersebut. Kalau sudah sholat malam, ya misalnya kita sholat malam kalau bulan Ramadan kan biasanya kita sholat malam terus tuh sebulan. Nanti setelah Ramadan kita nggak sholat malam lagi, ya. Maka jaga amalan sholat malam tersebut. Jadi menjaga amalan-amalan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir jemaah, hadis yang dinukilkan oleh beliau, ya, pada pembahasan bab ini. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, ya, fatathu as-salatu min al-lail, ya, min waj'in aw ghairin. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah apabila beliau, ya, ketinggalan salat atau tertinggal salat malam karena sakit ataupun karena selainnya, ya, shalla minan nahar, ya, shalla minan naharith natai asrata ra'atan, rawahul Muslim. Maka beliau salat di siang harinya 12 rakaat. Ya, 12 rakaat.
Jadi Nabi kalau tertinggal, jadi Nabi itu nggak pernah meninggalkan sholat malam sebenarnya. Ya, kalau beliau katakan kalau beliau tertinggal terlewat sholat malam, maka beliau itu menggantinya. Bahasa kita ini kodok. Ya, karena Nabi, ya orang-orang para ulama menyebutkan yang biasa mendawamkan biasa sholat malam. Ya, maka kalau Nabi tertinggal karena sakit atau karena selainnya, maka beliau kerjakan ya di kodok, tapi enggak 11 rakaat. Berapa? 12. Nah, kalau kita misalnya sholat witir tertinggal malam nggak ngerjain 3 rakaat, nanti kita kerjakan di siang antara baina sholat til fajr was subuh was zuhr, itu kita sholat 4 rakaat. Kalau kita sholat witirnya misalnya 5 rakaat, maka kita sholat nanti di siang harinya 6 rakaat. Jadi seperti itu. Ya, ya. Maka pertanyaannya, bolehkah seseorang mengkodok sholat sunnah? Jawabannya boleh. Ya, sebagaimana datang hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Walaupun di sini ada khilaf endal ulama. Syafi'iyah dan Hanabila membolehkan mengkodok sholat sunnah. Ya, para ulama menyebutkan yang biasa dia mendawamkannya. Seperti apa? Sholat qabliyah fajar 2 rakaat. Karena ada sahabat yang datang ke masjid sementara dia belum sholat sunnah, sementara sudah ditegakkan sholat. Maka dia pun masuk sholat berjamaah, kemudian setelah itu dia sholat sunnah fajar. Nabi pernah disibukkan, ada tamu yang datang, belum sempat sholat ba'diyah zuhur. Kemudian beliau kerjakan di waktu asar, setelah sholat asar. Ya, seperti itu. Maka di dalam riwayat di sini disebutkan man lam yusalli raqatal fajr falyusallihima ba'da tulu'isy syam. Jadi barang siapa yang dia tidak salat 2 rakaat salat sunnah fajar, maka hendaknya dia salat ba'da ma tatlu'usy syam. Maka hendaknya dia salat setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, seperti itu. Ya, maka dia boleh melakukan sholat seperti itu. Maka kalau kita tertinggal yang sudah mendawamkan, membiasakan, ya maka tidak masalah. Dan terkadang kita juga jangan, kalau di masjid ada orang-orang mungkin yang langsung menegur ketika ada orang yang habis sholat subuh, dia kemudian sholat lagi. Kadang tegur, kamu ngapain sholat? Nggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Harusnya kita tanya, maaf, tadi kamu sholat apa? Bukankah nggak ada lagi setelah sholat subuh sholat sunnah? Iya, tadi saya itu sholat qabliyah fajar, tadi saya belum sholat, jadi saya sholat. Emang boleh? Ya boleh, insya Allah ada dalilnya. Seperti itu. Jangan kita suuzon dulu. Ya kan, sholat apaan kamu itu, habis sholat subuh sholat lagi kamu. Terus ada yang sholat habis sholat asar, kita langsung lihat orang dengan pandangan, sholat apaan itu? Habis sholat asar main sholat aja lagi. Dia nggak tahu, mungkin dia sholat ba'diyah zuhur. Harusnya kita tanya dulu, ya kan? Kita nggak langsung menghakimi orang tersebut. Ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala bissawab. Mungkin satu pertanyaan sebelum ditutup jamaah. Tafadhal, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala bissawab. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.